Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi di ruang tamu dengan saya sebagai host Pak Sudi dan co-hostnya. Saya Novia Latifah, Pak. Oke, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bagaimana puasanya? Alhamdulillah lancar, aman, terkendali. Alhamdulillah. Nah, kita nanti akan berbincang-bincang lagi ya dengan tamu-tamu kita yang selalu inspiratif nih setiap harinya. Nah, kalau hari ini nih ada kan tamu kita kan? Kebetulan hari ini seorang ibu rumah tangga dari kelas 5 Pak, orang tua murid. Oke, kita tunggu ya. Sepertinya sudah datang Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang kita di ruang tamu. Silakan. Ya, silakan. Nah, silakan duduk. Wah, terima kasih nih sudah mau berkunjung ke ruang tamu. Ya. Jadi Bunda, saya tahunya Bunda Fatih saja. Jadi makanya kita butuh kenalan lagi ya kayaknya ya. Bunda Fatih, saya nggak tahu namanya nih. Lengkapnya seperti apa? Memang julukannya itu Bunda Fatih atau anak-anaknya. Iya. Silakan Bun. Boleh kenalan dulu kali ya. Anak saya sekolah di sini ada 2 Pak. Yang satu kelas 1 Sabir dan kelas 5 Fatih. Saya kegiatan sehari-hari ya ibu rumah tangga biasa, paling ya warawiri aja antar jemput anak. Udah. Banget sebelumnya namanya siapa? Jangan grogi Bun, ini ruang tamu kita ngobrol santai aja. Jadi ruang tamu ini, Bunda, ruang tamu ini ruang santai untuk berdiskusi, ngobrol layaknya tamu saja dan yang punya ruang tamu gitu ya. Gitu saja, jadi santai saja. Ya, nama saya Fitri, biasa dipanggil ya karena udah punya anak kan Pak, panggilnya Bunda Fatih atau Bunda Sabir gitu. Itu tuh baik. Nah, kita nanti akan berbincang-bincang ya apa saja terkait dengan kan sebagai ibu rumah tangga, sebagai orang tua murid yang di rumah juga ada proses pendidikan yang panjang ya. Maka kita akan ngobrolin tentang hal itu gitu. Oke. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah terbagi, ada 3 itu. Ini nanti ya Han, boleh dipilih dulu yang mana dulu boleh. Ada A, B atau C? Yang B dulu deh, yang tengah dulu. Oke, silakan. Di sini mengajarkan konsep tawakal dan syukur. Pertanyaannya adalah, menurut Bunda, apa cara terbaik untuk menjelaskan konsep tawakal kepada anak-anak? Kalau untuk anak-anak kayaknya lebih ke contoh deh kayaknya. Dikasih contoh di kehidupan sehari-hari ya. Kalau ini tawakal seperti ini, kalau misalnya kita nggak tawakal tuh akibatnya seperti ini. Dijelaskannya seperti itu. Biar anak-anak tuh biar lebih real aja gitu Pak kalau lihat di kehidupan sehari-harinya. Sambil melihat apa yang keseharian terjadi ya. Gitu. Dengan contoh-contoh di dalam maupun di luar lingkungan rumah kita gitu. Bukan hanya teorinya Pak, tapi bukan dijelaskan saja ya. Karena kalau teori juga kan anak-anak belum tentu masuk, kalau ngelihat sendiri seperti ini loh. Oh ini begini ya, begini pasti ada pertanyaan yang tawakal muncul. Itu prosesnya gini. Ini namanya tawakal, proses tawakal gitu ya. Seperti itu aja sih. Oke, siap. Bagaimana Bunda mengajarkan anak untuk bersyukur kepada Allah di setiap keadaan? Ya seperti yang saya bilang tadi ya, contoh misalnya kita kadang kan anak-anak suka komplain untuk contoh aja buka puasa lah sekarang gitu. Umi kenapa kok kita cuman buka pakai ini sih gitu. Betul. Itu kan udah kalau kita bilang udah kufur gitu, nggak mensyukuri ya. Betul. Kita jelaskan nggak boleh begitu karena kita sering mencontohkan lihat di bawah kita belum tentu dia dapat makanan seperti ini. Ada yang seperti saudara kita di Palestina kan seperti untuk nasi atau air aja tuh susah, air bersih aja susah gitu. Jadi kita harus bersyukur apapun yang diberikan, rezeki yang diberikan sama Allah kita harus bersyukur karena kalau kita bersyukur insya Allah nikmat kita akan ditambah. Seperti itu aja sih. Jadi berbasis ini ya, berbasis kejadian sehari-hari saja ya. Itu biar lebih real aja gitu. Pembelajaran langsung gitu sebenarnya ya. Ya seperti itu. Keren. Sambil ditambah dengan referensi-referensi di tempat lain seperti di Palestina, di mana-mana. Belum tentu mendapatkan makanan yang lain seperti kita gitu dan lain sebagainya. Disentuh hati anak-anak dari situ ya. Dan akhirnya mereka jadi aku masih bersyukur nih, udah alhamdulillah deh akhirnya dimakan apa yang sudah disediakan. Betul. Jadi setiap apapun yang dia dapat selalu bersyukur dan alhamdulillah. Nanti kalau misalnya kita mau ini gimana ya Mi ya? Oh kita harus berusaha misalnya gitu. Nanti insya Allah pasti apapun yang kamu inginkan kalau kamu bersyukur pasti akan ada aja jalannya.
seperti itu. Selalu ada jalan di balik bersyukur. Ya. Oke. Nah, selanjutnya nih Bun, bagaimana Bunda membantu anak-anak mengatasi masalah dan tantangan hidup dengan mengandalkan Allah? Ya menjelaskan ya, apapun yang terjadi sama dia untuk ya pokoknya saya selalu mengajarkan contoh ya untuk misalnya nilai gitu. Aku udah belajar rajin, kenapa kok nilai aku segini gitu? Kenapa ini? Ya nggak boleh begitu, abang harus bersyukur atau adek harus bersyukur karena kalau misalnya teman-teman abang belum tentu dapat segini, biarpun dia belajar keras. Ada apa ya? Pokoknya Allah tuh selalu dengan nilai seperti ini mungkin abang Allah suruh abang bersabar atau lebih berusaha nantinya ke depannya agar abang lebih baik lagi, seperti itu aja sih. Oke. Jadinya tetap dalam proses bimbingan langsung terhadap apa ya kejadian sehari-hari aja yang melibatkan anak-anak misalnya terkait dengan nilai tadi, supaya tidak merasa bersalah ketika dapat misalnya sesuatu yang kurang bagus gitu, tidak sesuai dengan ekspektasinya misalnya, bagaimana anak tetap semangat, tetap punya optimisme itu dengan cara biar lebih berusaha lagi ke depannya. Jadi kayak dikasih motivasi lebih ke motivasi daripada dimarahin ya. Kan pilihannya dua nih. Ada nih, marah pasti ada. Masih ada. Pilihannya kan dua nih udah. Kalau nilainya tidak sesuai ekspektasi nih. Misalnya ekspektasinya nih harusnya kamu dapat 98. Ini kenapa cuma 90 gitu. Nah, tadi memilihnya tidak dimarahin dalam konteks yang menumpahkan amarah ya. Marah sih boleh sebenarnya. Cuman tidak perlu menumpahkan amarah kan. Kadang kalau marah untuk masalah nilainya, marahnya paling kenapa kadang kan suka ada tuh ya hasilnya gini. Oh, ternyata nilainya seperti ini kenapa? Karena ada yang dilengkap atau dia nggak baca. Itu sih kurang teliti. Nah, ya ini loh seperti ini kenapa dilengkap, kenapa buru-buru gitu aja. Setelah itu baru dilapisi. Setelah itu dilapisi dengan dimotivasi kembali. Awalnya motivasi dulu Pak, setelah itu tapi besok-besok jangan kayak gini ya nilainya gitu ya. Selanjutnya nih Bun, apa yang Bunda lakukan untuk memastikan anak-anak tahu bahwa setiap langkah hidup mereka adalah bagian rencana dari Allah? Selalu tekankan kesadarannya itu. Ya, selalu menekankan kepada anak-anak kalau kita tuh kan Allah itu maha mendengar, maha mengetahui. Jadi apapun setiap langkah yang kamu kerjakan itu Allah selalu ngelihat, selalu ngedengar. Kamu bohong pun sama kita orang tua gitu. Nanti pasti ada jalannya. Allah ngasih tahu Umi atau Abi, kamu ternyata bohong, itu pasti ada jalannya. Jadi jangan suka main-main karena setiap apapun yang kita lakukan ada rokib, ada atid gitu. Dan Allah selalu menyertai kita gitu aja sih Pak. Artinya tetap menumbuhkan rasa kesadaran itu ya, bahwa apapun yang terjadi dimanapun, kapanpun, bagaimanapun kondisinya, Allah selalu tahu gitu. Allah selalu melihat gitu. Oke. Jauh juga nih Pak. Ada dua lagi nih Bun pertanyaannya. Boleh. Milih lagi nih. Ya. Yang A aja. Di sini cara melibatkan Allah dalam pendidikan anak. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengajarkan anak-anak untuk selalu mengingat Allah dalam setiap aspek kehidupan mereka. Untuk mengingat Allah ya, kita ya berpedoman kan sama Al-Qur'an ya. Apapun yang ada di Al-Qur'an tuh selalu kayak untuk hadis-hadis kan kadang suka baca-baca buku juga anak ya. Gitu. Apapun yang dipelajari anak-anak dari situ tuh. Nih berarti kan contohnya seperti ini. Kita selalu mengajarkan apa sih dasarnya tuh apa ya, pedoman Allah. Kita tuh dari kehidupan kita, apapun yang kita lakukan itu didasarkan dari takdir Allah. Apapun yang terjadi sama kita itu ada takdir terbaik dari Allah. Jadi ya setiap apapun yang dilakukan selalu saya tekankan ada Allah bersama kita gitu aja sih. Artinya selalu mengembalikan ya. Mengembalikan bahwa kita boleh berusaha sebenarnya, boleh merencanakan apapun, tapi ketika yang terjadi belum bersesuaian dengan yang kita rencanakan, maka itulah takdir Allah yang terbaik bagi kita hari itu gitu. Karena kan kadang anak-anak kritis ya. Kenapa kok nggak seperti yang kita inginkan gitu. Karena setiap apapun yang kamu inginkan tuh belum tentu yang terbaik buat kamu. Dan Allah tuh selalu nggak selalu memberikan apa yang kamu inginkan, tapi selalu memberikan apa yang kamu butuhkan. Selalu saya tekankan seperti itu Pak. Luar biasa. Itu tuh pemahaman terhadap anak-anak yang seperti itu yang terus perlu ditanamkan ya, bahwa
bisa saja Allah kan memberikan sesuatu yang mungkin tidak di sesuai luar, dengan yang diinginkan, tapi itu yang terbaik menurut Allah bagi Dan pemahaman kebutuhan anak-anak kami. juga agak susah. Sama aja kan kayak ada yang misalnya anak-anak yang bilang selalu Allah itu nggak adil. Nah kita sebagai orang tua ya harus kayak ada aja gitu Pak omongan anak-anak Betul, tuh. betul, betul. Dan kalau kita kalau kayak Bunda nih mengingatkan lagi ada Allah loh gitu. Mungkin dia nggak akan berprasangka buruk sama Allah gitu kan. Makanya dengan mengingatkan tadi bahwa yang nggak semua yang diberikan kita Allah itu inginkan. Tidak hanya semata-mata yang sesuai keinginan, tapi ini yang dibutuhkan. Betul. Allah tahu yang terbaik bagi Yang terbaik hambanya. kan yang dibutuhkan kita tuh apa yang terbaiknya gitu. Nah selanjutnya nih Bun, apa yang secara konsisten dilakukan di rumah untuk memastikan nilai-nilai agama selalu diajarkan? Ya apa ya, untuk apapun ya pasti kita selalu menanamkan itu ya ke anak-anak. Nggak apa sih ya, untuk kehidupan lingkungan sehari-hari kan pasti ada contoh buruk ya. Itu selalu kita jelaskan seperti ini loh gitu. Dan baiknya seperti apa yang diajarin agama begini loh gitu. Jadi anak-anak tuh oh iya begini ya. Jadi nggak di luar awang-awang anak-anak gitu loh Pak. Dengan lihat sekeliling aja gitu. Selalu disesuaikan dengan konteks kehidupan Karena sehari-hari. Anak-anak tuh agak susah kalau untuk kita kasih teori-teori yang biasa gitu. Betul. Jadi harus lihat ada contohnya seperti ini nih, kayak begini nih gitu. Jadi biar anak-anak tuh paham. Gitu aja. Tetap ada nilai-nilai kehidupan sehari-hari ya. Selanjutnya Bun, apa yang menjadi tantangan terbesar dalam proses melibatkan Allah dalam pendidikan anak? Karena kadang anak-anak tuh kritisnya Allah gak kelihatan gitu, seperti itu untuk melibatkan Allah. Emang Allah ngelihat, emang ini kan kadang kayak gitu ya anak-anak gitu. Allah tuh maha melihat gitu. Buktinya ini loh, gitu seperti itu lagi Pak. Aku tuh nyontoin yang ada di sekeliling kita. Oh iya, kemarin contohnya kemarin nih kamu kan ngumpet-ngumpetnya seperti ini. Tapi ada kan yang bilang ke Umi kalau kamu begini, itu kan bertunjuk dari Allah itu. Cara Allah memberitahu Umi melalui orang itu gitu. Terus untuk apapun misalnya melibatkan Allah. Contohnya nih kamu pengen sepatu. Nanti ya sabar nunggu Abi dapat rezeki seperti itu misalnya. Tiba-tiba ada nih saudara nih dapat sepatu dari sini. Nah, ini contohnya nih Bang. Abang pengen apa? Ternyata Allah ngirim melalui dia Allah ngirimin sepatu untuk kamu. Berarti kan Allah mengijabah doa kamu. Seperti itu aja. Melalui perantara-perantara yang kita tidak pernah tahu. Dari jalan manapun yang kita nggak sangka-sangka gitu. Menemukan kesadaran itu ya terus-menerus ke anak-anak supaya anak-anak kan terus akhirnya tidak gitu. oh iya ya akhirnya terus menerus mempunyai prasangka baik kepada Allah. Bagaimana membimbing anak-anak untuk melihat segala sesuatu sebagai bagian dari takdir Allah Bun sekarang? Nah, kadang untuk yang Gaza aja ya, yang Palestina. Ini kok dia kan saudara kita ya, dia kan Muslim, harusnya kan Allah menjaga dia gitu. Kenapa kok dia ini ya? Itu kan coba Abang atau Ade lihat di Al-Qur'an nih, ada penjelasannya Bang itu, sudah ada takdir Allah yang di situ. Kenapa dia begini, kenapa begini, itu selalu ada. Dan itu memang untuk terbaik, nanti akan datang seperti ini, nanti akan datang seperti itu memang udah ditakdirkan gitu. Orang meninggal pun tuh udah ada takdir. Kadang kan orang dia suka mendengar itu meninggal gara-gara ini gitu. Coba kamu sering saya search gitu ke YouTube dulu ada film apa ya? Apa sih Lorong Waktu itu? Saya contohkan yang Lorong Waktu, yang PPT bukan? Bukan Lorong Waktu yang zaman dulu Pak, zaman saya kecil, zaman saya kecil. Pergi ke tempat lain gitu. Jadi ada orang tuh dia ditakdirkan meninggal tanggal segini. Dia udah tahu nih dia mau meninggal, tapi dia kemana-mana, dia kesini, tapi ya Allah aku minta supaya nggak meninggal. Ya Allah kalau aku jadi manusia aku meninggal. Ya Allah aku jadi sendal aja. Ternyata dia sendal putus, berarti kan udah nggak dipakai. Terus jadi tumbuhan dimakan sama kambing gitu. Berarti kan tumbuhannya mati. Terus juga jadi kambing, dia keracunan atau apa? Berarti udah wafat gitu meninggal. Berarti kan emang takdirnya meninggal dengan cara apapun, nggak harus dengan coba dia seandainya dia nggak ke sawah dia nggak bakalan dia kesambar petir atau dia nggak bakalan dia kalau misalnya nggak ini dia nggak bakal kesetrum dan nggak bakal meninggal. Bukan begitu caranya. Apapun yang dia lakukan kalau dia takdirnya sudah meninggal ya Allah sudah menentukan garis dia meninggal. Tapi pilihannya dengan dua cara, husnul atau suul gitu. Itu pilihan yang ada di kita gitu. Mau kamu meninggal seperti apa? Kan setiap orang pengennya husnul khotimah ya kalau meninggal dengan cara itu kamu harus bagaimana itu udah dijelaskan seperti itu. Artinya dipahamkan ke anak-anak bahwa
ya perantara itu bukan penyebab Iya, gitu. iya, Bahwasanya seperti itu. sakit gigi terus meninggal ya Iya. meninggal karena sakit gigi, bukan karena sakit gigi. Sakit gigi hanya perantara. Perantara. Bahwa meninggal itu adalah takdir Allah yang ditentukan hari itu. Seperti sakit juga kan, oh aku sembuh karena dokter, sebenarnya bukan gitu. Kamu sembuh karena Allah, tapi perantaranya melalui dokter atau obatnya gitu. Betul. Seperti itu. Karena kan kalau sudah sakit ditakdirkan belum sembuh ya mau gimana pun ya. Gak bakal ini. Seperti itu. Ada yang sedang duduk-duduk mau meninggal ada aja gitu kan. Bahkan ada sujud ya kan, kita juga nggak tahu. Nah tadi memilih cara juga ya, kita mau dalam kondisi seperti apa, kayak gitu. Luar biasa penyadaran yang cukup dalam sebenarnya ya, proses penyadaran. Tapi kalau itu terus tertanam terus disampaikan itu akan melekat pada diri anak-anak, terutama di usia ini usia SD ya, golden age kita ya. Anak-anak usia peralihan lah ya Pak ya. Betul. Remaja itu. Iya kan kalau di SD itu kelas 1 misalnya. Itu usia transisi dari usia bermain full dengan bermain sambil belajar nih. Dari kemudian menuju ke anak-anak kemudian di kelas besar ini menuju proses di kelas 6 nih. Kalau kelas kecil ke kelas besar full kemudian belajar. Jadi fokus lebih fokus dan lain sebagainya. Dari usia SD menuju SMP ini kan peralihan dari fase anak-anak menuju fase remaja nih gitu. Nah, itu proses-proses itu tetap terus perlu pendampingan tadi. Penyadaran tentang nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai bagaimana selalu merasa dekat dengan Allah, selalu merasa diawasi Allah, selalu merasa ya Allah akan tahu gitu. Allah tuh ada di mana-mana. Iya. Itu tuh penting, luar biasa. Dan tadi bagusnya atau kerennya ya memudahkan anak-anak dalam proses pendidikan itu dengan contoh dikontekskan dalam ya kehidupan sehari-hari gitu. Karena kalau dia kita kasih cuma omongan doang ya mungkin anak-anak dia bakal menerawang udah kayak cerita aja gitu di dongeng. Oke keren. Nah ini kan tinggal satu nih. Jadi nah ini terkait dengan bagaimana membuat anak merasa dekat dengan Allah ya. Ya. Apa yang Bunda lakukan untuk menyeimbangkan antara duniawi dan ukhrawi agar keduanya tetap berlandaskan kepada Allah dalam pendidikan anak-anak supaya tetap berimbang nih antara kebutuhan duniawi dan akhirat dalam proses pendidikan anak-anak. Ya, untuk itu saya selalu bilang ke anak-anak ya, hablum minanas sama hablum minallah gitu. Untuk akhirat kamu hubungannya sama Allah. Itu gimana? Hablum minanas itu terkaitan sama hablum minallah gitu. Apapun yang kita lakukan gitu, kita harus menjalin hubungan baik kepada sesama manusia. Dunia kan itu duniawi. Kalau untuk ke Allah, kamu tahu sendiri nih apa yang diperlukan untuk akhirat nanti. Kamu rajin sholat, minimal rukun Islam lah kamu kerjakan gitu ya. Seperti itu aja sih Pak. Nah, jadi tetap dua-duanya tetap harus diingatkan ya bahwa ada kebutuhan ukhrawi yang kita harus mendekat dengan Allah, belum minallahnya. Tapi ada juga jangan melupakan hubungan di dunia ini. Karena kan kalian tinggal di dunia. Karena sekarang posisinya kita tinggal di dunia. Gitu. Baik, kemudian bagaimana cara Bunda melibatkan anak-anak dalam kegiatan keagamaan keluarga seperti sholat berjamaah dan membaca Al-Quran bersama misalnya atau murojaah bersama? Kalau untuk sehari-hari kan sudah di sekolah ya, kecuali kalau untuk hari libur mungkin kadang kita tes murojaahnya seperti itu. Ayo yuk kita ngaji, abang sama adik saut-sautan ya, tadarus ya gitu, sambung ayat ya seperti itu. Kalau untuk Bundanya mengarahkan, kadang ikut juga cuman masih nyontek lah. Sudah. Ya, apa? Yang penting kan menemani. Untuk di tesnya nanti dia maju satu-satu ke abinya dikala abinya nanti libur gitu. Untuk jamaah seperti kemarin kan ada untuk tarawih kan ada halangan seperti saya sakit gitu di rumah aja ya sholatnya tapi berjamaah abi yang menjadi imam seperti itu. Nanti kamu seperti ini nih kalau misalnya nggak bisa sholat jamaah di masjid atau kamu ketinggalan waktu jamaah di masjid sudah entah itu ketiduran kamu bisa jamaah sama ade atau menjadi imam umi gitu seperti itu diajarkannya. Tetap ini ya
melibatkan kehidupan sehari-hari supaya relate lebih, aja ya. Relate terus lebih mudah lah Pak nyantainya Betul, gitu. betul. Nah, kemudian bagaimana Bunda menanamkan sikap tawadu atau rendah hati dan ikhlas dalam diri anak-anak agar mereka selalu merasa dekat dengan Allah, supaya apapun pencapaian mereka, apapun kondisi ketercukupan dan lain sebagainya, tetap harus rendah hati dan ikhlas menjalani segala sesuatu. Gimana ya itu ya untuk rendah hati ya, selalu menekan aja, nggak boleh sombong, jangan terlalu puas sama apa yang kamu dapat, karena kan orang lain ada yang lebih dari kamu, jadi kamu nggak bisa kamu tuh nggak bisa sombong, misalnya aku nilainya bagus loh 100, tapi dia ada lebih baik dari kamu, entah itu dari segi seni atau apa, itu contoh sehari-hari lagi kan. Untuk ikhlas, ya apapun yang kamu terima kamu harus ikhlas, karena kamu apapun yang ada sama kamu pasti nanti ada yang lebih baik dari itu, nggak harus yang wah gitu untuk apa yang kamu terima tuh, tapi kamu harus belajar ikhlas, insya Allah nanti akan lebih dari apa yang kamu inginkan, kamu karena dapatkan seperti itu Pak. Oke. Artinya apa itu ya, kembali lagi proses penyadaran yang relate keseharian kalau Bunda Iya, karena kalau untuk teori-teori masa lebih sulit menjelaskan ke anak-anak. Dan itu sebenarnya malah bagus itu sebenarnya kan. Ya, artinya anak-anak oh iya kondisi begini. Lebih melekat kehidupan sehari-hari. Dan langsung dia lebih memahami ya. Karena kita pernah kecil juga gitu loh Pak. Kalau untuk dijelaskan seperti ini sama orang tua kita, ya udah kita masih biasa aja gitu. Tapi untuk dicontohkan sehari-hari seperti ini loh, seperti ini. Oh iya, anaknya juga jadi mikir oh iya seperti ini ya. Nanti kalau kita begini nanti akibatnya begini loh. Kalau kita begini nanti seperti ini loh gitu. Masih ada sebab dan akibat. Betul. Nah, kita ini masuk ke segmen 4 nih. Di sini ada pilihan-pilihan sebenarnya yang saya singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, dah nih. Lah iya ini. Iya gimana apa? Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Mau curhat Pak, lalu kita ngedeprop ini. Lah iya ya. Iya. Sama Dewu. Sama Dewu. Iya. Mau ya boleh duduk silakan duduk. Iya. Mau curhat apa ini ceritanya? Pak, mau cerita kenapa teh kita teh ya kalau di rumah ngajarin bocah teh dewek bayar. Dan sarannya dah Pak, biar kita bisa ngajarin bareng-bareng dah. Oh gitu, ya Allah. Sampai kaget kita. Iya. Maaf ya, diselak ya. Iya, nggak apa-apa. Santai aja Bu. Iya, ini kebetulan nih Bunda Pati. Nah ini Mama Zio. Kenapa CS? Oh gitu, iya. Nah, ini kebetulan nanya terkait dengan kalau di rumah nih proses pendidikan anak-anak. Ini sebenarnya memang tugas bundanya atau sebenarnya ada proses pembagian peran antara ayah bunda? Pentingnya gimana sih? Harusnya sih seimbang ya Pak ya, untuk kita sebagai orang tua perempuan atau ayahnya harus seimbang untuk mengajarkan kepada anak-anak. Jadi anak-anaknya juga paham, oh nggak cuman bunda aku aja loh yang ngerti, bukan cuman abi aku aja loh yang ngajarin, seperti itu. Jadi di sudut pandang bunda seperti ini, sudut pandang abinya seperti ini gitu. Kalau di keluarga ya. Ada pembagian peran gitu ya. Jadi nggak hanya satu pihak aja nih Pak, jadi bukan cuma dari bunda aja ya. Iya. Kalau untuk ilmu-ilmu mungkin ke abinya kalau di rumah ya. Abinya kalau untuk kehidupan sehari-hari saya yang memberi contoh itu lebih ke saya gitu. Teori ke ayahnya Pak. Kalau praktek langsung bunda yang pegang. Gitu ya, artinya tetap ada pembagian peran sekecil apapun gitu ya. Harus seimbang lah anak tetap juga membutuhkan figur ayah dan bunda di rumah gitu ya barangkali ya. Nanti kan dia juga bakal jadi ayah kan untuk anak-anaknya nanti. Betul. Nah, itu kurang lagi memang harusnya ada pembagian peran. Meskipun sedikit misalnya Bunda Zio nemenin pada saat apa, ayahnya nemenin pada saat apa, seperti itu Pak, kita mah ribet banget
Kemana terima rapi deh sama bocah teh. Kalau ribet udah. Nah, nanti mungkin butuh komunikasi berdua, ngobrol dulu berdua dah gitu. Nah, ya sebaiknya manggilnya ayah apa yang apa-apa? Dedi. Apa Dedi? Dedi. Kalau mau nama teri, Pak. Iya. Syukur-syukur dia nemu teri itu. Iya. Berarti nanti tinggal ngobrol ya dulu ya, bahwa sebenarnya penting untuk berbagi peran meskipun sebentar atau sedikit gitu, minimal nemenin apa ya gitu. Baik, sebentar ya. Lagi ya, Bunda. Kemudian ini antara apa? Anak dua. Iya, dua. Baru dua. Baru dua. Nah. Saya 3, Pak. Oh, 3. Oke. Nambah. Keren. Nah, ini soal biasanya kan kalau ngambil rapot Bunda. Iya. Menurut Bunda nih, sebenarnya memang harus Bunda aja yang ngambil rapot atau sebenarnya penting nggak sih ayahnya ikutan ngambil rapot? Sebenarnya penting, cuman untuk kayak misalnya tergantung wali kelasnya ya Pak. Kalau kan kadang misalnya wali kelasnya itu perempuan agak garis juga gitu, gimana gitu. Jadi tetap saya yang maju gitu. Paling biar di anaknya itu terekam kalau abinya juga ikut, paling cuma nganter sampai depan, ditungguin seperti itu aja, nggak harus masuk ke kelasnya sih kalau nungguin. Kenapa tidak diajak dalam berdua gitu jadi? Nungguin motor aja Pak. Takut beda pendapat di dalam. Biar lebih cepat aja gitu, lebih enak aja kita ke gurunya seperti apa gitu. Nah, pernah nggak Bun misalnya seperti ini? Ketika anak berbuat kesalahan nih di rumah, kemudian dimarahin sama bundanya, ayahnya ada. Nah, biasanya dia kan lari ke ayahnya nih. Nah, tapi sikap ayahnya gitu. Sikap ayahnya nggak ikut, paling cuman bilang ke anaknya, makanya besok-besok jangan seperti ini ya. Jadi Uminya marah kan. Umi tuh maunya begini-begini, dijabarin gitu. Terus juga kalau misalnya posisi dibalik nih, abinya marah gitu, kamu begini-gini. Nanti kan larinya ke kita, kita juga jabarin. Makanya besok jangan seperti itu. Abi tuh nggak suka seperti ini karena begini-begini. Besok jangan diulang ya. Tapi itu sudah ada kerjasama bahwa dengan suami bahwa kalau marahin anak jangan ikutan dulu. Nanti kalau lari satu-satu nih, satu-satu kita harus begini. Pernah sih satu kejadian udah lama gitu. Sebelum komunikasi ini terjalin ya, gitu. Pernah dia di posisi saya yang marah, dia juga ikut marah. Dua-duanya marah lah. Jadi gitu. double. Iya, double. Tapi kita mikir lagi, oh besok-besok seperti ini. Misalnya di posisi saya yang marah, kamu nenangin ya, kamu jelasin ya gitu. Jadi semakin kesini ya semakin ngelihat contoh-contoh parenting juga kan. Jadi ya seperti komunikasikan aja gitu. Jadi kamu jadi penenangnya nih. Dulu. Pokoknya salah satu harus jadi penenang ya, nih. Gitu. Pokoknya kita berbagi peran lah gitu. Nah, itu pentingnya komunikasi. Betul. Nah, sekecil apapun harus dikomunikasikan. Nah, gitu juga dengan Dazio nanti dikomunikasikan berdua dulu dah gitu. Berbaginya. Nah, aja. Emang kalau di rumah gimana? Kalau lagi marah-marahin anak, bapaknya gimana? Ambil anjing itu mah urusan saya. Kalau ngomelin mah bapaknya mah terima rapi. Terima rapi. Nah, sekarang nggak boleh gitu aja. Siap. Nanti dah diomongin lagi dah. Oke. Kalau orang kepake, kalau parenting kita yang ngomongin parenting orang kepake sama dunia kita. Iya, ya jangan nggak perlu parenting lah, pokoknya ngobrol berdua saja, kongko berdua gitu, ngobrol baik-baik. Sambil dipijet ayahnya gini loh ya gitu. Baik Bunda Fati, ingin tanya nih sebenarnya, terutama ini di bulan Ramadan ya. Apa doa yang paling sering dipanjatkan dan itu untuk anak? Ya, saya minta anak saya tuh dilembutkan hatinya. Ya. Dilancarkan segala urusannya. Seperti itu sih Pak, seperti yang dan itu doa itu yang selalu ya. Ya diperbaiki akhlaknya gitu. Karena kan ke kita mungkin baik, untuk ke anak, sesama anak nih kadang kan anak tuh beda-beda ya Pak ya. Kayak sifat itu tipe yang pendiam dan tenang,
Kalau adiknya tipe yang pengennya gerak gitu, pengennya bercanda terus, sedangkan abangnya nggak mau gitu. Saya cuma minta dilembutkan supaya anak ini tuh klop gitu, akur sampai nantinya gitu. Meskipun berbeda tapi tetap bersama ya. Gitu. Oke, baik, terima kasih. Nah, kemudian terakhir, kalau kelak anak-anak sudah besar, sudah berumah tangga, sudah mungkin jauh dari kita, atau bahkan kita mungkin sudah tidak ada bersama mereka lagi gitu. Nah, Bunda sebagai orang tua ingin dikenang sebagai sosok orang tua yang seperti apa oleh mereka nanti kelak? Seorang orang tua yang seperti teman sih, Pak. Jadi dia tuh kalau sama orang tua mungkin kan anak-anak biasanya sama orang tua terlalu tertutup ya. Kalau untuk teman-teman kan dia terbuka gitu. Jadi saya pengen dia tuh mengenang kami sebagai orang tua yang seperti teman. Tempat dia berbagi, tempat dia berkeluh kesah seperti itu, Pak. Jadi selalu teringatnya tuh dalam gitu loh, Pak, di anak-anak. Dan dengan kenangan itu yang nantinya menjadi alasan untuk anak-anak untuk selalu kangen pada orang tuanya dan selalu mendoakan ya. Wah. Ya, pengennya anaknya cepat besar dulu deh, Pak. Karena momen nggak bisa keulang lagi. Iya, keulang lagi. Udah mikir anak udah kelas 5 aja, cepet banget ya. Kemarin sepertinya baru ngelahirin gitu. Beda itu. Baik, terima kasih. Artinya sosok orang tua ingin dikenang sebagai sosok orang tua yang sebagai sahabat, yang nantinya bisa dirindukan, bisa dikenang, bisa dialiri dengan doa-doa ya dari anak-anak yang soleh. Dan selalu jadi rumah untuk berpulang. Setiap anak-anak ada masalah apapun ya, ke Bunda dulu deh gitu. Ceritanya ke orang tua ya, bukan ke teman, bukan ke sosial media. Jadi tidak ada pelampiasan di luar. Betul kan. Itu pentingnya. Aku harus apa ya Bun? Kok aku lagi dalam masalah ini nih? Cari solusinya ke intern dulu. Makanya penting banget orang tua tidak hanya sebagai orang tua, tapi juga menjadi sahabat bagi anak-anak. Supaya semua cerita anak-anak itu berpulang. Lebih terbuka lah ya. Bukan hanya anaknya yang pulang, tapi dengan cerita dan kisahnya. Dengan cerita dan kisah-kisahnya. Luar biasa, keren. Terima kasih nih Bunda Fatih sudah menjadi tamu yang inspiratif di ruang tamu kita hari ini gitu ya. Terima kasih ya Pak ya udah dikasih tempat buat curhat walaupun sebentar. Iya, sama-sama. Ternyata di shooting. Ya Allah. Iya. Iya. Untung gitu udah nempel. Iya. Biasanya gimana kalau di rumah? Udah kayak nyonya. Iya, ini nih acara ruang tamu. Jadi karena semua bisa menjadi tamu di sini dan semua layak untuk dihormati. Oke, kita sampai ketemu lagi di acara ruang tamu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.